masih kurang semangat menjawab salam. Padahal pagi-pagi sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Ustaz kembali. Kita berpantun dulu supaya semangat. Ubur-ubur ikan lele. Walau hujan semangat jawab salamnya Yole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam dari Allah panjangkan umurnya. Allah luaskan rezekinya. Allah berikan kenikmatan di dalam hidupnya. Yang belum pernah berangkat umrah mudah-mudahan disegerakan oleh Allah. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan disegerakan pula oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat dilunasi oleh Allah. Yang amin ketahuan hutang masih ada. Hutang puasa maksudnya. Hutang puasa. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alahuma rahmatan lil anam ila khairi ma yuram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Insinyur Hajjah Sunarti MN. Mohon maaf kalau salah Ibu. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalimantan Tengah. Yang saya hormati seluruh pejabat di lingkungan TPHP Provinsi Kalimantan Tengah yang tak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang belum ada tahu nama kepala-kepala bagian-bagiannya. Yang mana kepala biro, mana kepala biro. Kalau kepala biro tinggal angkup ada di biro. Seluruh keluarga besar Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, anak-anakku dari panti asuhan dan juga Yayasan Mutiara Hati dari yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan di Musalla Al-A'raf ini. Walaupun di suasana gerimis yang melanda, mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini senantiasa mendatangkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan jujuran hujan yang membasahi daripada pakaian kita, membasahi daripada tubuh kita, mudah-mudahan menjadi sebab Allah gugurkan, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini pertama kali ulun ceramah di TPHP. Kalau di tingkat di provinsi, dinas provinsi ulun
termasuk tenar benar. Ada asing lagi maksudnya begitu. Karena ulun ini mengisi di dinas BPSDM provinsi, dinas sosial, dinas kehutanan. Beberapa dinas provinsi lebih banyak daripada pemerintah kota sendiri. Jadi ulun orang provinsi. Orangnya pun provinsi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas persiapan bagaimana kita menghadapi Ramadan. Karena insya Allah sebentar lagi kurang lebih beberapa hari ini sudah sampai kepada ini tanggal 17 berarti sudah 18 Syakban. Hanya tinggal 12 hari lagi insya Allah kita akan menemui bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan. Saya sampaikan satu hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-jannatul mushtaqatun ila arba'atin nafari. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Kalau kita yang merindukan surga, belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau surga yang merindukan kita, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah daripada 4 golongan manusia. Yang pertama, golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah Ahlul Quran. Orang yang selalu dia istiqamah membaca Al-Quran. Tadi alhamdulillah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bulan suci Ramadan kemarin kurang lebih 4 kali khatam alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baca Quran ini kalau kita tidak bisa istiqamah setiap waktu, minimal di dalam kehidupan kita ada menghatamkan daripada Al-Quranul Karim. Apalagi sekarang ini mohon maaf, baca Quran supaya khatam itu kan gak pasti kita dalam keadaan sendiri saja. Kalau bulan Ramadan kan biasanya ngelis, yang mau juz 1, yang mau juz 2, yang mau juz Al-Fuqat. Kalau juz Al-Fuqat itu lalu pemain hiburan, gak mau ngaji-ngaji, pengennya menyaksikan. Ada juz 1 sampai 30 di list mana yang akan kita ambil. Ini salah satu bagian kita yang disebut Ahlul Quran, orang yang disebut dia selalu membaca Al-Quranul Karim. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran itu bukan dihitung berapa juz kita membaca, bukan berapa lembar kita membaca, tapi yang dihitung kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi kata Rasulullah, alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Maka setiap huruf berapa nilainya di sisi Allah adalah 10 kebaikan. Apalagi nanti kalau tadarusnya di bulan Ramadan. Jadi mohon maaf nanti kalau Ibu Kepala Dinas ngelis, ayo yang mau khataman nih kita mau bulan Ramadan, dah gak usah segan-segan, list-list aja. Cuma kalau ngelis itu jangan pilihnya juz 30, ya juz 30. Tiap tahun juz 30 terus. Carilah juz-juz yang lain-lain gitu. Nanti di-list saja kok, mana yang saya juz 30, ganti suruh juz 25. Ada peningkatan lah setiap tahun. Artinya apa? Satu huruf kita membaca daripada Al-Quran nilainya 10 kebaikan. Sedangkan bulan Ramadan 70 kali lipat kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Makanya kalau kita baca Alif Lam Mim itu 30. Cuma mohon maaf jangan hitung-hitungan dengan amal.
Ustaz ulun bacanya cukup alif lam mim sadaqallahul azim. Ya Allah, kapan khatamnya? Yang penting kan Ustaz ada iya. Cuma kan baca alif lam mim ya 10 ayat lah, jangan alif lam mim dulu yang dibaca. Kenapa? Karena nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf Bapak Ibu, orang yang hidupnya dia selalu membaca Al-Qur'anul Karim, bukan hanya Allah berikan rahmat kepada orang itu, tapi kehidupannya dibuat tenang dan tenteram oleh Allah. Kenapa? Karena dalam ayat Quran itu adalah semua daripada zikrullah. Kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang ingin hatinya tenang, orang-orang yang ingin hatinya tenteram hanya dengan mengingat akan Allah, maka ingatlah Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nih hidup sering gelisah, hidup ini tidak tenang, hidup ini galau terus. Ada tahu juga galau kenapa? Memikirkan jabatan kah, di situ-situ aja ada naik-naik, atau memikirkan hutang kah, ada lunas-lunas. Maka kita banyak-banyak baca Quran. Insya Allah orang yang baca Quran itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan akan segera dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah luar biasa. Makanya Quran bukan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang selalu menjaga daripada lisan. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah itu memberikan kita indera itu di dalam diri kita ini banyak. Mulai dari Allah kasih mata untuk melihat, Allah kasih telinga untuk mendengar, Allah kasih hidung untuk kita mencium, Allah kasih daripada mulut untuk kita berbicara, dan banyak lagi anggota tubuh yang lain. Dan mohon maaf, di antara anggota tubuh itu yang paling banyak dosanya adalah mulut kita. Bujur kada bu? Bujur kada bu? Berarti hasil survei itu sama. Hasil survei memang paling banyak dosanya itu mulut kita. Kenapa? Karena mulut kita ini mungkin ada mengatakan perbuatan yang menyakiti hati orang lain, ada yang sering membicarakan keburukan orang lain. Begitu mudahnya mulut kita ini mengucapkan, tapi kadang-kadang bisa mendatangkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang Ustaz, mulut sudah bisa dijaga, jari yang gak bisa dijaga. Sekarang tinggal ketik di grup gue ya, apalagi grupnya Mama Rena. Kalau di sini insya Allah tidak ada. Insya Allah di sini tidak ada. Ulun mengisahkan yang di sana bu, ibu-ibu yang di sana. Kalau yang di sini insya Allah ada. Ada yang mengaku. Jadi mohon maaf, lisan ini adalah yang perlu kita jaga dari segala macam bentuk dosa. Karena mohon maaf ibu, pak, kita ini kan dalam bergaul, lisan kita inilah yang paling banyak fungsinya. Ketika kita berbicara, kadang-kadang pembicaraan kita bisa benar, bisa tidak, bisa positif, bisa negatif, bisa menghinakan atau merupakan kebaikan yang kita bicarakan. Jadi mohon maaf, disinilah kita pentingnya menjaga lisan. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan, itu lisan kita ini perlu kita jaga. Jangan sampai nanti puasa Ramadan untuk makin lantik, katujuh menyambati orang. Jadi Ramadan itu jangan lagi katujuh menyambat orang. Kenapa? Karena kita Ramadan itu yang lebih afdal adalah banyak-banyak berdiam. Karena tahu seorang bila orang puasa ini kayak apa, tidak banyak pemandir. Kasihan kawan tiga kalau pingsan. Apa? Baunya bau kasturi. Iya Ustaz, baunya kan kasturi itu kayaknya di surga. Kalau di dunia itu kasturi buruk. Jadi mohon maaf, jaga lisan kita. Karena kita ini hidup Bapak Ibu selalu serba salah.
Kadang apa yang kita ucapkan tidak menyinggung hati orang lain, tapi yang tersinggung. Makanya mohon maaf bila ulun sampaikan, kita ini bergaul serba salah. Punya kawan tuh ada kawan yang lakas, parajuan. Tahu parajuan? Penyinggungan, parajuan, penganggapan, penyarikan. Jadi tolong, nih saat ini kalau lihat dari si kawan penyarikan, cepat marah, cepat tersinggung, cepat merajunya, cepat penanggapannya, tolong segera sudah blokir dari kawan dia. Kenapa hidup ini serba salah? Kan kita jadi manusia ini kan ada dua, berapa ya? Manusia ini ada satu cepat marah, cepat tersinggung, dan ketika ada yang menyakiti hatinya, dia paling lambat memaafkan. Yang kedua, ada manusia ini marahnya lambat, bahkan jarang marah, jarang tersinggung. Tapi kalau ada yang menyakiti hatinya, dia paling cepat memaafkan. Ini kira-kira jamaah TPHP provinsi ini termasuk kategori yang mana? Kayaknya nomor 1 makanya. Kehendak Ustaznya nomor 2, cuma kayaknya nomor 1. Cepat marah, cepat tersinggung. Karena mohon maaf Bu, Bapak Ibu, dalam Quran itu dikatakan oleh Allah, wal 'afina 'anil nas. Allah itu suka dengan manusia yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian di hadis Nabi kita Muhammad, Nabi mengatakan, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, yang mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain itu minta maaf. Jadi ini pentingnya kita di sini hafizul lisan. Karena mohon maaf, kawan kita ini ada yang cepat tersinggung, ada yang tidak penyinggungan, ada yang cepat marah, ada yang tidak cepat marah. Karena memang hidup ini serba salah. Kita mengerjakan kebaikan kadang dianggap orang salah. Apalagi kalau kita mengerjakan keburukan. Saya sedikit bercerita tentang Luqmanul Hakim. Bapak Ibu tahu Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim itu ada sebagian yang mengatakan itu adalah daripada nabinya Allah. Nabi Allah itu banyak, 313. Termasuk, tapi ada sebagian yang mengatakan Luqmanul Hakim adalah seorang wali Allah Ta'ala. Orangnya kada juga ganteng dalam sejarah itu. Orangnya tapi kealimannya luar biasa. Kealiman daripada Luqmanul Hakim, makom beliau itu ada di Mesir. Jadi nanti kalau misalnya dia pulang umroh plus Mesir, amin. Kita yang ada mengaminkan kan, itu akan nyampe ulang ada mengaminkan tanggung seorang. Bila pian tulang umroh plus Mesir, jadi tulang akan ke satu. Bila kadang satu ke empat barangnya. Ini kepala dinas kena ampas. Tulang umroh plus Mesir, tolong ziarahi makom Luqmanul Hakim. Orang saleh, orang alim. Jangan ke Mesir, Fir'aun aja yang dijamu. Fir'aun juga ke Mesir, Fir'aun yang dijamu. Ini memang Fir'aun ini dalam sejarahnya yang tidak pernah sakit. Sakitnya itu anak mati aja. Waktu mau mati, gara-gara. Kalau kita ini kadang-kadang sebulan sekali gara-gara. Bulan ini batuk, bulan kedua salismahan, flu, musim hujan. Bulan ketiga kantong kering. Para bulan puasa aja kantong kering. Ini penyakit kita. Jadi kita bersyukur kalau kita ini masih diberikan penyakit oleh Allah. Tapi kalau ada kawan dia yang mengaku aku seumuran kita suami sampai umur ini 60-50 umur suami, itu bisa jadinya titisan Fir'aun. Mungkin nasabnya sampai ke Fir'aun. Kalau kita kan nasabnya kepada Nabi kita Muhammad. Nabi sering sakit. Kalau Fir'aun tidak pernah sakit, makanya mengaku dirinya Tuhan. Jadi nanti kalau ke Mesir, tolong diarahi daripada Luqmanul Hakim. Jadi begini Bapak Ibu, Luqmanul Hakim ini satu ketika berjalan ke pasar, membawa keledai bersama anaknya. Dan ketika berjalan di pasar, yang namanya orang di pasar ini kan macam-macam. Dan orang di pasar ini ada yang dia cuek-cuek saja, ada yang hobinya mengomentari orang. Jadi di pasar itu banyak netizen. Jadi waktu Luqmanul Hakim berjalan di pasar, menaiki keledai, yang narik si anak. Lalu orang-orang di pasar ngobrolin,
Julek. Tuh. Ada pintar abahnya. Anaknya menarik, abahnya nambah buat di atas keledai besar karena pintar pintarnya. Itu netizennya. Maka netizennya itu plus 62 lagi. Buatnya kahar juga Kalimantan Tengah. Mendengar Luqman, karena riwayat Luqman ini memiliki kasyaful hissi. Orangnya kasyaf. Walaupun tidak mendengar, tapi tahu orang membicarakan. Apa kata Luqman? Stop dulu. Kita nakai disambati orang. Abah pang nakai berbuat di atas keledai yang menarik. Orang menyambati abah. Ini Luqman orang Banjar. Kalau ulun pakai bahasa Arab dia tidak ngerti juga. Pakai bahasa Banjar aja. Mungkin di pasar anak kalau ujung murung kalau berjalan berjalan Luqman, ujar Luqman, nak kita nakai disambati. Abah pang babuat, coba pernah sekarang ikan yang babuat, abah yang menarik. Berjalan Luqmanul Hakim menarik keledai tadi dengan ditunggangi sang anak. Tetap disambat orang. Dasar anak durhaka. Kuitan disuruh menarik, ada ini anak. Mendengar Luqman, stop sini. Nah, kita nakai disambat durhaka. Ikan pang babuat, abah nak menarik kesalahan. Sudah kayaknya aja nak kita berbuat berdua. Abah di belakang, kamu di rumah. Berjalan di pasar, tetap disambat orang. Apa kata orang? Dasar berdua berenang. Abah lawan anak sama ada pintarnya. Kenapa? Ada beradab karena keledai itu kecil, tapi ditunggangi berdua. Kan keledai itu besar daripada domba, kecil lagi daripada kayak jenis sapi. Nah itu keledai. Namanya keledai. Ditunggangi berdua. Dasar ada pintar berdua beranak. Ini daripada netizennya. Mendengar Luqman, nah kita nakai masih disambati orang. Kita berbuat berdua disambat orang. Kayaknya aja naklah. Supaya kita kada disambat orang, ikan menarik, abah yang menunjuk di belakang. Berjalan di pasar, tetap bapak ibu disambat orang. Ujar orang kada pintar berdua nih. Anak lawan abah sama kada pintarnya. Keledai itu bisa aja berjalan sorangan, kenapa ditarik, kenapa ditunjul. Mendengar Luqman salah. Nah, kita nakai masih disambat orang. Maju sini. Biar kuatnya 100 orang akan datang lagi. Ya suara orang mungkin kadang-kadang sampai ke orang. Lalu mendengar Luqmanul Hakim, nak kita salah lagi nak. Maka kayaknya itu sudah naklah supaya kita ini kada salah. Ikam pegang kaki keledai bagian depan. Bapakmu pegang kaki keledai bagian belakang. Sekarang keledainya kita taruh di pundak kita masing-masing. Ditaruh di sini sebelah abahnya. Dibawa berjalan di pasar. Tetap diomongin orang. Ini mulut. Tetap diomongin orang. Apa kata orang? Ini bukan hanya ada pintar berdua beranak nih. Gila sudah berdua beranak. Keledai angkat-angkat, keledainya sehat. Apa hikmah daripada cerita ini Bapak Ibu? Inilah realitas kehidupan kita. Kadang-kadang kita berteman, kadang-kadang kita bergaul, pasti selalu serba salah. Kita baik sudah, salah menurut kawan. Kita bicara bagus, tersinggung kawan. Makanya mohon maaf kalau masih ada kawan yang ketujuh penyerikan lawan kita, ketujuh penyinggungan, ketujuh panggapan, blokir lagi WA-nya selesai berkawan. Jangan itu. Karena kita yang susah itu kawan bang kita bakal dia tersinggung, kita mau mikirkan, jangan mikirkan. Malah kenapa itu tersinggung, aku tadi bakal dirampal, guring gak ada kawan. Awak ini bak urus ini maksud nyamanan, jangan mikirkan. Jadi mohon maaf, inilah cara kita jaga lisan kita, hafizul lisan. Kalau kita ingin dirindukan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci surga itu bagaimana kita nanti menjaga lisan. Karena mohon maaf Bapak Ibu, di dunia ini kita mungkin lisan sering berkata kotor, sering kita menghinakan orang lain, sering kita berdusta. Tapi mohon maaf nanti pada alam akhirat apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu
tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Hari ini mulut mereka kami kunci. Tidak ada yang bisa berbicara. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Kedua tangan kita yang berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita yang menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi untung kita nanti di akhirat kada kawal lagi kita harus berpandai-pandai. Ya Allah, mereka masih bahaya. Anu ya Allah hai, aku haur ada sudah yang menyaksikan tangan ini ya Allah hai nanya ada sampai yang tangannya haur sibuk mengatiknya kurang ajar sudah. Jadi insyaallah karena nanti Bu Ramadan kalau ada sibuk-sibuk sholat zuhur di sini hampir semua mengatik. Karena ini saksinya nih. Mohon maaf karena kita ini setiap gerak-gerik kita di dalam hidup akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Mulut kita tidak bisa lagi segala macam membela diri kita, tapi yang berbicara dengan jujur adalah kedua tangan kita dan kaki kita yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga lisan kita. Kemudian yang ketiga, wa mut'ahimil ji'an, memberi makan orang yang kelaparan. Jadi memberi makan orang yang lapar itu termasuk nanti Bapak Ibu akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam bulan Ramadan, hadis ini dinisbahkan kepada kita yang punya kemampuan membukakan orang berpuasa. Membukakan orang puasa. Ada kadang-kadang salah paham membukakan orang puasa siang dibawanya kawan ke kampung laut. Aku nak membukakan ikan puasa aja, tapi aku ada makan ikan aja. Aku nak mencari pahala nih, ya. Salah paham rupanya waktu pengajian taguhin di sini. Memberi makan orang puasa ini memang bahayanya. Bila ada puasa, bila di luar Ramadan orang makan tuh kelihatan kepalanya. Tapi kalau sudah bulan puasa, kepalanya hilangan betisnya lagi. Ya, kalau banyak di warung-warung betisnya kelihatan, kepalanya mana kelihatan. Tapi kalau di luar Ramadan, kepalanya kelihatan, betis kelihatan juga. Cuma kita sangka baik, jangan melihat orang di warung itu pada puasa. Maka betisnya kawan sama kawan sekantor nih, pada orang beri lagi. Nah bisa, jangan sangka buruk. Siapa tahu inya hanya mencicipi jadi punyanya ditagong ada. Ada batal puasa. Siapa yang mengadakan batal makruh? Ada istilah makruh. Kecuali menanggung, nah itu bisa jatuhnya membatalkan. Punya hanya jangan sangka buruk. Hati-hati kita bulan Ramadan sudah pada puasa, pada puasa. Jadi siapa tahu maunya hati. Kalau selagi tidak ada untungnya dan tidak ditelannya, maka itu apa? Jadi kalau kita memiliki kemampuan, memiliki harta yang mampu kita sedekahkan, ketika ada orang yang kelaparan, entah tetangga kita, entah keluarga kita, lalu kita kasih makan mereka, apakah di bulan Ramadan atau di luar daripada Ramadan, insya Allah kita akan dirindukan surganya Allah. Harus sahabat takut, gitu karena bertakun bulan. Ujar Ustaz, nak beri makan ini lapar aja, lapar aja. Sahabat takut, beri sedekah langsung. Nah, beri makanan. Makanya sekarang ini mohon maaf, kita di Palangkaraya ini sangat menyebar sekali yang namanya Jumat Berkah. Hampir di setiap masjid, setiap lembaga-lembaga, entah lembaga pendidikan, perkantoran dan lain sebagainya, semua mengambil daripada keutamaan itu. Bukan hanya keutamaan kita berbagi di hari Jumat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang dirindukan surga daripada wa mut'ahimil ji'an, memberi makan orang yang kelaparan. Ini salah satu amalia yang bisa kita kerjakan. Memberi orang yang dalam kelaparan itu, membantu orang itu tidak perlu menunggu kaya. Kalau kita ini menunggu kaya, menunggu sugih, mohon maaf, pada bakal kita akan bisa membantu. Tapi membantu itu adalah manakala kita punya kelebihan harta, maka di situ kita mampu membantu. Berikanlah. Makanya sedekah yang paling afdal, kata Allah, innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyib. Allah itu suka yang baik dan tidak menyukai sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kita menyedekahkan, berilah sesuatu yang baik-baik.
Bahkan dalam Quran itu dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berikanlah sesuatu itu daripada apa yang kamu cintai, apa yang paling kamu sayangi dalam hidup. Jadi kalau pian misalnya bersedekah harta dari harta yang sayang benar itu pahalanya makin banyak. Misalnya pian berisi mobil, sayang banget pian mobil, maka berisi mobil Alfa. Sayang banget pian sedekahkan, benar. Lawan kawan itu kan, apalagi lawan ustaz. Karena pahalanya. Pian punya HP sayang benar bari lawan kawan yang kada punya HP, insya Allah pahalanya kan. Jadi ada bu jamaah ulun ketika ulun berceramah yang begini, Ustaz, ulun ini sayang benar lawan laki. Cuma laki ulun ini gawiannya makan gurih di rumah begawi kan. Kawal lah kira-kira ulun sedekah. Ujar ulun laki itu aset. Ini aset dia yang ada kawal dijual dan memang bisa ada ayu itu mau dijual. Jadi mohon maaf ini kada termasuk, jadi yang termasuk hanya harta dia. Jangan coba-coba itu bang bulan menyedekahkan laki ya, lagi mau laki bungas. Tapi mau pangulir dia orang nggak kepingin dia. Jadi yang mohon maaf harta kita yang kita sayangi akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa. Makanya kalau kita ada sedikit harta kita mampu berbagi, berikan. Tetangga kita ada yang kelaparan, jangan sampai kita tidak pernah memberikan bantuan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau di dalam hidupnya selalu melihat tetangga beliau. Kalau beliau makan, lihat tetangga makan ada. Kalau kita kadang-kadang tetangga ada makan kita, tapi kita makan dengan. Nah makanya ada adabnya hidup bertetangga itu. Contoh nih mohon maaf Bapak Ibu, bila kita tuh bermasak di rumah, memasak, baunya masakan kita tercium tetangga kita, ini hukumnya wajib kita memberi. Sampai tetangga itu malah baunya, saya pernah memasak nih, kita mendengar, itu wajib memberi secara hukum. Lagi dia menyang iwak hari, kan baunya 2 kilometer keciuman baunya. Kayak Pak Ustaz memberi sekampungan, ulun pada lagi dia tahap bagiannya minimal tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat higa kasihan orang siapa tahu yang di sebelah ini kada kawa makan dalam keadaan kelaparan mencium bau masakan pian makin tambah laparnya. Maka inilah caranya Rasulullah ketika memandang tetangga itu supaya sama rata. Rasul makan, tetangganya pun makan. Rasul melihat tetangga tidak makan, Rasul pun tidak makan. Itu Rasulullah. Kalau kayak kita mungkin pada tapi memperhatikan, tapi minimal ada harta kita lebih melihat tetangga kita perlu bantuan, maka jadilah diri kita orang yang berkurang. Karena kata Rasulullah, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang pemurah itu dekat dengan Allah, orang pemurah itu dekat dengan manusia, orang pemurah itu dekat dengan surga, dan orang pemurah jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidupnya nyaman kalau kita di pemurah. Karena memang mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita tidak mampu mengeluarkan zakat setiap tahun, minimal saat kita menerima gaji kita setiap bulan, sisihkan 2,5%. Walaupun biar kada berzakat lagi setahun itu ada kalkulasinya di itu. Karena kan sekarang zakatnya macam-macam, ada zakat harta kita, ada zakatul fitrah, ada zakat profesi. Kalau biar misalnya profesinya sebagai pegawai negeri ada zakat. Sama kan dengan harta kita yang kita keluarkan sama. Cuma ini profesi itu kan ada yang mungkin bahasanya gaji yang tetap, ada yang tidak. Artinya sisihnya supaya kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang akan dirindukan surga adalah wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah kita 2 minggu ke depan akan menghadapi Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia akan dirindukan surganya Allah.
Bagaimana puasa yang dirindukan? Imanan wahtisaban. Dia puasa karena keimanan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang puasa itu terpaksa. Ada orang puasa tuh karena ini, karena itu. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Karena bulan Ramadan ini Bapak Ibu termasuk bulan mulia. Kenapa? Karena di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu mengatakan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah iftahul jannah, iftahul jinan, dibuka segala pintu surga. Jadi kalau bulan Ramadan itu pintu surga dibukai oleh Allah. Wa aghliqul jahim, Allah tutup segala pintu neraka. Itu kalau bulan Ramadan. Kemudian wa qulhum bil aglal, Allah belenggu, Allah ikat para siapa? Maradha syayatin, para syaitan itu dibelenggu. Jadi habis dibelenggu syaitan itu, summa aqdahu fil bahr, mereka itu akan dilemparkan oleh Allah ke dasar lautan yang paling dalam. Untuk apa? Supaya tidak menggoda daripada manusia-manusia. Nah, jadi mohon maaf, bulan Ramadan itu syaitan tidak ada lagi. Jadi kalau orang tua kita bahari itu kan kayak gitu. Pokoknya nanti kalau bulan Ramadan ini kan jangan takutan. Karena pas syaitan itu sudah keadaan lagi. Nah, kadang kelihatan itu yang sekarang syaitan kelihatan lagi yang ada. Mohon maaf, syaitan yang kelihatan itu ya tadi hawa nafsu kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau nanti di bulan Ramadan kita masih mengerjakan perbuatan dosa, masih mengerjakan perbuatan maksiat, mohon maaf, jangan menyalahkan setan lagi. Ini setan Pak Ustadz menggoda ulun babuka, padahal belum waktunya babuka. Mohon maaf, jangan menyalahkan setan. Karena kemarin bos setan itu ada mau WA ulun, tolong sampaikan Ustazlah dengan jamaah, jangan lagi kami ini dijadikan kambing hitam. Sudah diikat, sudah dilempar ke dasar lautan yang paling dalam, tetap dijadikan kambing hitam di bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau kita masih melakukan dosa Bapak Ibu di bulan Ramadan, masih melakukan kemaksiatan, masih tidak amanah dalam mengerjakan puasa Ramadan, itu semua karena hawa nafsu kita. Apalagi nanti bulan Ramadan ini hawa nafsu kita betul-betul diuji. Makanya orang puasa Ramadan itu bukan hanya menahan lapar haus, tetapi yang paling penting adalah dia menahan hawa nafsu. Kapan hawa nafsu kita ini nanti tidak akan tertahan? Biasanya menjelang baru buka puasa. Betul kalau kadang-kadang puasanya jam 10 pagi. Planning pembukanya macam-macam. Lagi melihat iklan marketnya orang puasanya kan kali imajinasinya tinggi. Melihat nang sabun cuci piring yang sunlight itu aja, pikirannya marjan rasa es kopi, rasa kelapa, atau melon. Melihat lipas atau kecoa berjalan di kurma berjalan ini. Ini imajinasi orang puasa. Kenapa? Karena bukan iman dan waktu sabar puasanya, tapi karena apa? Karena terpaksa. Tapi kalau orang yang puasa karena iman dan waktu sabar, insya Allah tahan segala macam godaan. Lihat nanti ketika kita jam 10, jam 11, apalagi setengah hari, planning berbukanya macam-macam. Aku berbukanya harus bongkar es buah, harinya panas banget. Maka es buahnya banyak ada sebutinnya. Mulai yang dari es sarang burung lah, sampai sarang-sarabanya sarang. Mulai es sarang burung, es buah, es kelapa. Maka pasar wadai. Melihat orang berjual wadai, kami ingin melihat bingka juga dihitunginya. Bila nang bingkanya itu nang 5 sudut aja kan takut. Bicaranya nang anak harganya sama aja.
Kali ayo orang pamalar, hidup ini kita pamalar lah itu ya. Bingka ditukarnya, mulai bingka nang berendam sampai ada berendam ditukar. Bingka apa itu bingka kantang aja ya. Sampai nang lumpur surga dibeletak. Hebat dulu, nang wadah lumpur surga kayak semua surga. Amun lumpurnya ada di dalam surga membahayakan. Ya kalau lah, lumpur di surga terus kalau lagi mendengar riwayat ada di dalam surga itu berlumpur berarti kan membahayakan. Mungkin di neraka kalau ada lumpur itu pas salah mau wadahnya jadi lumpur surga. Itu baru nafsu kita dengan minuman dan makanan. Padahal mohon maaf ketika sampai beduk berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan kurma sabiji, minum air putih sataguk, alhamdulillah. Nang wadai, nang es macam-macam tadi. Jangankan dimakan tersentuh pun tidak. Anu ustaz saya kan habis tarawih dia memakan. Wah habis tarawih itu ada siap-siap guringnya lagi. Anu ustaz teh kena pas sahur tak makan. Oh jangankan itu makan nasi jak koler pas sahur. Inilah yang dikatakan oleh Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubadir itu saudaranya syaitan. Jadi tahan hawa nafsu. Karena orang menahan hawa nafsu ini pahalanya besar banget. Makanya dalam Quran dikatakan wa amma man khafa maqama nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa kata Allah? Hendaklah kita takut akan kebesaran dan kedudukan daripada Allah, dan kita mampu menahan hawa nafsu kita. Kalau kita mampu, fa innal jannata hiyal ma'wa, Allah akan buatkan tempat tinggal di dalam surga. Jadi kita ini puasa itu ditahan nafsu kita, iman dan waktu sabar. Betul-betul kita puasa karena keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 4 golongan yang akan didudukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi adalah orang yang selalu istiqamah dia baca Quran. Kemudian orang yang mampu menjaga daripada lisannya. Yang ketiga adalah orang yang selalu memberikan makan terhadap orang yang kelaparan. Yang keempat adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persiapan kita nanti untuk menghadapi bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyelesaikan Ramadan sampai tuntas, dan insya Allah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dibalas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan terhadap dari Allah. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan, kalau itu benar datangnya dari Allah, dan kalau itu salah maka dari lisan ulun sendiri. Ubur-ubur ikan lele. Kalau ada pertanyaan, monggo nih. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Tadi kan diminta ada sesi pertanyaan. Silakan. Bila ada kita berjawab. Silakan Bapak Ibu ada. Oh banyak Pak. Oke silakan.